membuat tugas IPS tentang observasi dan wawancara. Sebelum kita membuat video, izinkan kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikada Suparniasih dan teman saya. Nama saya Yudewa Marasari. Saya Agus Dewa Merata. Saya Iwayan Angga. Saya Imam Karya Sarasada. Saya Niwayan Desiani. Selamat menyimak. Iya. Desa Ababi adalah salah satu desa di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, yang dikenal dengan keindahan alam serta kekayaan budayanya. Selain mempertahankan tradisi seperti tepi adat Ababi, desa ini juga mengalami perkembangan dalam berbagai aspek, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Berbagai fasilitas seperti jalan, sekolah, dan pura telah dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pak Swastiastu. Misi yang sedang kelompok Tiange. Itu merupakan pertanyaan ke Bapak ini sebagai tugas observasi wawancara IPS. Sebelum itu bisa perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Mungkin muali balik. Jadi dia mengucapkan terima kasih, ucapkan selamat datang kepada adik-adik yang di SMP 1 Abang. Jadi kemarin saya juga beberapa kali di rumah dicari karena di kantor tidak ditemukan, saya di rumah dicari. Ada juga adik-adik SMP, adik-adik SMP. Jadi dia mengucapkan terima kasih atas kedatangan adik-adik. Adapun tujuan adik-adik tadi yang disampaikan itu adalah tujuannya wawancara terkait dengan isu bidang studi IPS. Jadi Bapak siap untuk apa yang sekiranya adik-adik akan tanyakan kepada Bapak, dan Bapak ucapkan terima kasih kepada adik-adik sudah berani datang ke kantor pemerintah desa Babi. Ya, silakan. Pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah di desa ini. Nah, pembangunan ini terkait dengan penggunaan dana desa, ini sumber dana ini yang masuk pemerintah desa ini wenten dana pemerintah pusat dan wenten dana alokasi dana dari kabupaten. Wenten itu dana pajak retribusi ke kabupaten, mungkin ada dana pusat itu dana pusat. Nah, sehingga peruntukannya itu jelas untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan untuk infrastruktur kita. Kemudian pendidikan itu membangun PAUD itu yang diapian di luar, dan di Ababi lagi, Selot lagi, kemudian dana ada di Apian Biru. Itu bagian juga dari pembangunan itu. Kemudian untuk pembangunan fisik itu untuk pembangunan yang rapat tol, pembangunan jalan, ke pembangunan artinya dana pemerintah itu digunakan untuk di pembangunan desa di Ababi. Pasti di Ababi ini Pak Suhadi enten perwakilan dan juga mengundang tokoh masyarakat yang ada gitu, sehingga bahwa dana niki ampun keluar niki ampun enten karena irago perencanaan niki karena membangun napi ampun diawali di tahun 2024. Tentu niki juga pada lewat rapat juga tentang itu perkali juga harus naik ini nggak boleh itu, harus persetujuan daripada masyarakat lewat lembaga terkait dengan pemanfaatan ini melibatkan masyarakat. Pasti sudah melibatkan masyarakat dengan jalan bermusyawarah. Masyarakat biar mengapresiasi dengan positif, dengan calon napi mengapresiasi dengan kamu nanti biar menggait itu ya aku yang ngelas sepeda motor. Nah, madu lewat sepeda motor tahan dulu 2 hari atau dia malu pejam gitu. Itulah bentuk-bentuk bantuan daripada masyarakat ini. Ada juga yang kadang-kadang pekerjaan gotong royong itu dilibatkan. Ada yang memang terjun masyarakat itu ikut bergotong royong disampaikan oleh Pak Kadus dan
itu untuk terlibatkan masyarakat. Ya. Program-program wajib dan rutin kesehatan yang Bapak lakukan untuk masyarakat. Dan itu penerbit kembali yang salah satunya cara nanti ada lansia ini kan memberikan senam lansia itu dan memberikan makanan asupan halus nanti ampun kita ke terhadap balita juga bayi yang di bawah umur 5 tahun itu juga ada posyandu, pemeriksaan tinggi badan, berat badan, itu bagian dari anggaran Pak juga diberikan. Nah dibantu nih pengerjaan ini dari puskesmas ada, Pak Kadus ada, kemudian TPK tim pengelola kegiatan ada juga di sana terlibat kita. Makanya tiap bulan ini posyandu itu keliling nilang. Nanti ada yang dilakukan ibu bidan dari kesehatan yang makin pamun Riki kemungkinan bisa bulan berikutnya di Tanah Lengis, bulan berikutnya di Manyar Riki dan itulah bentuk untuk ini. Di samping juga ada kemarin kan ada waktu di Riki di Ababi dikatakan dia ada stuntingnya masih tinggi, terus ibu-ibu PKK ini masa ibu-ibu PKK ini akan diberikan kepada bayi-bayi yang stunting kan. Apakah ada upacara adat atau tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat? Jika ada, boleh saya tahu apa saja dan biasanya kapan upacara adat tradisi tersebut dilakukan? Kalau upacara tradisi, ya seperti kemarin nyepi. Nah, kita tetapi kalau dilakukan oleh pemerintah desa, cuma yang Riki kalau upacara berkaitan dengan ada perayaan hari Saraswati. Itu teman-teman dari hasil wawancara kepala desa kita, selanjutnya kita akan bertemu warga yang ada di desa Ababi. Kita juga akan mewawancarai salah satu warga yang ada di sini. Saya memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Pertanyaan pertama, apakah ada program dari kepala desa yang dirasakan manfaatnya? Banyak memang dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat seperti pembangunan jalan di sini, sehingga perjalanan perekonomian mobilitas masyarakat itu jalan lancar masuk ke pedesaan ke wilayah banjar-banjar dinas tertentu langsung ke masyarakat. Cuma bagian besarnya itu masih manfaat. Bagaimana pendapat masyarakat tentang pembangunan yang sudah dilakukan? Tentunya banyak yang sudah bagus dan banyak juga yang perlu diperbaiki dari segi kualitas pembangunan. Apakah kepala desa selalu melibatkan masyarakat dalam aktivitas pembangunan fisik? Banyak yang melibatkan masyarakat dan masyarakat antusias untuk membantu dalam pengerjaan fisiknya seperti jalan. Yang notabene di desa Ababi pembangunan fisiknya berupa jalan. Banyak masyarakat yang terlibat. Pertanyaan terakhir, apakah kepala desa selalu mengkomunikasikan dengan masyarakat mengenai segala hal yang berkaitan dengan pembangunan? Kepala desa mensosialisasikan lewat raja-raja maupun badan dinas yang sampai ke masyarakatnya secara langsung lewat forum-forum di badan dinas. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Ababi dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai pembangunan yang telah direalisasikan meliputi pembangunan sekolah, pembangunan jalan, dan pura. Dalam proses pembangunan, kepala desa selalu melibatkan masyarakat dengan cara musyawarah guna memastikan kebutuhan dan aspirasi mereka dapat terakomodasi dengan baik.
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kepala desa aktif mengajak warga berkontribusi dalam pembangunan desa. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan komunikasi melalui grup WhatsApp, di mana informasi penting terkait pembangunan dan kegiatan desa disampaikan terlebih dahulu melalui platform tersebut. Dalam bidang kesehatan, terdapat program wajib dan rutin yang dijalankan oleh pemerintah desa seperti Posyandu dan Balita, serta senam sehat yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat. Program-program ini menjadi bagian dari upaya desa dalam menjaga kesejahteraan warganya. Selain itu, dalam aspek budaya dan tradisi, desa Babi masih memegang teguh adat istiadatnya. Salah satunya adalah pelaksanaan Nyepi adat Ababi yang rutin dilakukan. Dari sisi masyarakat, mereka merasa bahwa program-program yang dijalankan oleh kepala desa memiliki banyak manfaat, terutama dalam pembangunan infrastruktur, keberadaan jalan yang lebih baik, misalnya sangat membantu kelancaran mobilitas warga dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat juga merasa bahwa kepala desa selalu melibatkan mereka dalam pembangunan fisik desa serta mengomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan pembangunan melalui media komunikasi yang mudah dijangkau. Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa Desa Babi mengalami perkembangan positif dalam berbagai aspek, baik infrastruktur, kesehatan, komunikasi, maupun pelestarian budaya. Peran aktif kepala desa dalam melibatkan masyarakat serta keterbukaan dalam komunikasi menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembangunan di desa ini. Adanya pembangunan yang terus berjalan serta keterlibatan aktif masyarakat, Desa Babi terus berkembang menjadi desa yang lebih maju tanpa meninggalkan tradisi dan budayanya. Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun program kesehatan, telah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Diharapkan desa ini dapat terus berkembang dan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokalnya sehingga menjadi contoh desa yang seimbang antara modernisasi dan pelestarian budaya. Nah itu teman-teman, hasil tugas observasi wawancara kelompok kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.